Hai teman-teman, namaku Philip. Katanya jiwa orang mati dan jiwa orang hidup akan bertemu pada saat kiamat. Namun ada banyak cerita bagaimana orang yang masih hidup melihat sesuatu dari dunia lain, sesuatu yang supernatural. Karena aku seorang yang religius, hantu dan segala sesuatu seperti itu bagiku hanyalah imajinasi para penulis dan produser. Tapi suatu hari terjadi sesuatu yang mengubah sikapku terhadap kehidupan. Desa tempat aku tinggal adalah desa kecil. Satu toko, satu sekolah, dan satu tempat ibadah. Para pemuda pindah ke kota. Orang tua dan setengah baya menjalani hidup mereka. Keluarga kami sedikit berbeda karena ayahku adalah kepala desa. Kemudian dia mendapat tawaran untuk menjadi bagian dari pemerintah kota. Dan kami hanya punya waktu sebulan untuk menjual rumah kami, membeli flat di kota, dan pindah. Saat itulah semua hal aneh terjadi padaku. Malam itu adalah pertama kali aku melihat seorang gadis yang akan menjadi topik cerita ini. Setelah makan malam, orang tuaku pergi tidur. Aku tinggal di ruang tamu untuk menonton serial TV. Aku tertidur di sofa. Aku tidur sekitar 2 jam. Aku bangun karena perasaan menyeramkan, mungkin kecemasan atau ketakutan, mungkin semuanya pada saat yang sama. Aku pindah tidur di kamarku. Tiba-tiba aku kedinginan, uap keluar dari mulutku. Aku bangkit untuk mengambil satu selimut lagi, tetapi tidak bisa. Aku kembali ke tempat tidur. Itu terjadi begitu cepat sehingga aku tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Aku mencoba untuk bangun lagi, tetapi semua sia-sia. Sepertinya aku tertahan di tempat tidur. Tubuhku tidak bisa bergerak bahkan 1 inci pun. Sedetik di depan wajahku, aku melihat tangan seseorang. Darahku membeku. Aku tidak bisa menoleh untuk melihat siapa orang itu. Akhirnya aku berhasil melihat. Itu adalah seorang gadis. Pakaiannya robek-robek, kaki telanjang, kulit pucat dengan banyak bekas luka. Dia muncul di belakangku. Kurasa dia keluar dari dinding. Dia menatapku selama beberapa menit dan menghilang begitu saja di udara. Akhirnya, aku bisa mengendalikan tubuhku. Aku terkejut untuk waktu yang lama. Yang paling mengerikan adalah kamu tidak akan pernah bisa menceritakan hal seperti itu kepada siapapun, karena mereka semua akan menganggap kamu gila. Jadi aku harus memendam semuanya sendiri. Buku-buku yang berbeda mengatakan bahwa hantu memiliki hubungan dengan suatu tempat atau subjek. Rumah kami telah dibangun oleh ayahku sebelum aku lahir. Tidak ada yang meninggal di sini kan? Jadi itu subjek. Tapi yang mana? Untuk menemukannya, aku harus tahu siapa pemilik sebelumnya. Aku pergi ke bibiku supaya aku bisa memeriksa arsip lokal. Butuh waktu lama untuk membujuknya agar memberi akses. Dia menyetujui dengan syarat dia duduk di sisiku. Dalam 4 jam aku memeriksa semua gadis yang meninggal di desa kami dalam 40 tahun terakhir. Sayangnya aku tidak dapat menemukan yang aku lihat di rumah kami. Ketika bibiku melihat betapa kesalnya aku, dia bertanya apa yang terjadi. Aku tidak mengatakan yang sebenarnya, meskipun aku menggambarkan gadis yang aku cari. Yang mengejutkan, bibiku memberitahu segalanya tentang dia. Nama gadis itu adalah Lina. Dia dianggap tidak mati, tetapi hilang. Dia tinggal di jalan yang sama dengan tempat tinggalku sekarang, tetapi sebelum kelahiranku, dia hilang. Pencariannya berlangsung selama beberapa tahun, tetapi tidak berhasil. Namun, orang tuanya menolak untuk menerima kematiannya. Mereka masih percaya dia akan kembali. Aku merasa tidak sehat. Itu berarti aku adalah satu-satunya yang tahu pasti bahwa Lina sudah mati. Dengan pemikiran itu aku pulang untuk tidur setidaknya sebentar, tetapi tidak bisa. Tubuhku lumpuh lagi, udara membeku. Lina keluar dari dinding di belakangku. Dia berdiri di depan tempat tidurku dan menatapku dengan tatapan sedingin es. Lalu dia mulai mendekatiku perlahan. Rasa takut memenuhi seluruh tubuhku. Aku ingin berbicara, bertanya apa yang terjadi padanya. Tetapi aku bahkan tidak bisa menggerakkan bibirku. Dia semakin dekat dan dekat. Tiba-tiba ibuku memasuki ruangan. Lina segera menghilang
Suhu kembali normal dan aku bisa menggerakkan kaki dan tanganku. Ibuku ingin tahu dari mana aku tadi. Aku harus mengatakan yang sebenarnya bahwa aku mengunjungi bibi di kantor arsip. Aku bertanya kepadanya tentang Lina, apa yang ibuku tahu. Ibuku bingung bahwa aku tahu nama gadis itu. Sayangnya dia tidak bisa menceritakan apa-apa, karena dia hanya beberapa kali bertemu Lina. Satu-satunya hal yang bermanfaat yang dia sampaikan adalah alamat tempat tinggal orang tua Lina. Kesitulah aku pergi. Ketika aku datang ke rumah mereka, aku melihat dua orang tua keriput. Melihat mereka, aku mengerti bahwa kehilangan putri mereka menghancurkan mereka. Mereka kehilangan alasan untuk hidup. Awalnya mereka tidak mengenaliku. Kami berbicara tentang Lina. Pada waktu itu dia adalah gadis paling cantik di desa. Dia adalah gadis yang baik. Dia ingin semuanya jujur dan benar. Aku bertanya kepada mereka tentang hari-hari terakhirnya sebelum Lina menghilang. Orang tuanya mengatakan bahwa sebulan sebelum rumah mereka diambil dari mereka, seorang pria kaya bersama istrinya datang ke desa dan memutuskan untuk membangun rumahnya sendiri yang besar. Tapi pertama-tama dia harus mengambil semua rumah yang ada di wilayah itu. Tentu saja dia menawarkan uang, tetapi itu tidak cukup. Tetangga lain langsung setuju, termasuk orang tua Lina. Tetapi Lina tidak. Dia tidak ingin menjual rumah kepada seorang pria sombong. Meskipun orang tuanya setuju dan bahkan membeli rumah baru, Lina setiap hari datang ke wilayah pembangunan. Dia membuat kerusuhan dan melempar batu. Dalam seminggu, dia menghilang. Aku tahu siapa pria itu. Ketika aku melihat foto Lina di dinding, kecurigaanku ternyata benar. Rumah mereka berada di tempat yang sama yang sekarang aku tinggali. Itu berarti Lina melakukan kerusuhan terhadap ayahku.